Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ibu-ibu hadir di sini, luar biasa. Kalau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sesungguhnya, pasti kita akan merasakan terima kasih, apalagi sekarang kita menghadapi bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan adalah bulan yang dikenal dengan Sayyidus Syuhur, bulan yang pemimpin dari sekian banyak bulan, bulan yang penuh dengan ampunan dosa, bulan penuh dengan rahmat Allah, bulan penuh keberkahan. Maka sangat-sangat ironis apabila kita melewatkan bulan Ramadan yang penuh ampunan tersebut dengan begitu saja. Percuma. Ramadan itu artinya membakar. Ramadan, ro mim dod alif nun, Ramadan. Pakai dod artinya membakar panas. Maksudnya apa? Membakar dosa. Jadi kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, dosa-dosa terbakar. Sebab karena panas dengan kita senantiasa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan hawa nafsu. Bukan pakai dal. Kalau Ramadan pakai dod artinya membakar dosa. Kalau pakai dal, Ramadan. Ramad artinya belek. Bisa jadi orang yang kalau puasanya tidur melulu itu Ramadan itu. Artinya belek matanya. Sebab apa? Pas bangun ya begini. Tapi pakai dod, Ramadan, begitu ya. Bersama semuanya, Ramadan gitu. Iya, jangan Ramadan. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Al-ayah. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana pada bulan tersebut turun Al-Qur'an. Bukan hanya Al-Qur'an yang turun, kitab-kitab sebelumnya juga turun pada bulan Ramadan. Bunda-bunda semuanya harus tahu. Dan juga pemirsa Cahaya Hati Antv harus tahu, bulan Ramadan bukan hanya Al-Quran yang turun di bulan Ramadan, tapi sekali lagi kitab-kitab yang lain yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW turun pada bulan Ramadan. Contoh, kitab Zabur itu turun pada bulan Ramadan. Kemudian suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam turun pada bulan Ramadan. Suhufnya Nabi Musa turun pada bulan Ramadan. Tauratnya Nabi Musa turun pada bulan Ramadan. Injilnya Nabi Isa alaihissalam turun pada bulan Ramadan. Termasuk Al-Quran sebagai pedoman kita itu juga turun pada bulan Ramadan. Masya Allah. Masih pada semua puasa semuanya ini? Alhamdulillah. Belum ada yang batal? Sebab ini suka-suka ada. Suka itu ada iseng itu. Pas mau bulan puasa ini dibikin iseng-iseng, bikin meme. Motor dibetulin di servis. Takut jalan sendiri mampir ke warteg katanya, begitu katanya. Ini sangat-sangat jangan sampai terjadi pada kita. Tapi insya Allah kita semua enggak ya. Alhamdulillah. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah, Ramadan tadi sebagai bulan ampunan yang notabene Allah mengampuni hamba-hambanya, sampai hal ini dijelaskan Nabi, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sopo wonge man utawi sing sopone wong soma iku puasa sopo siman. Enggak paham kan? Udah dengerin aja, dengerin. Tahu pemirsa paham apa enggak ini? Man utawi sing sopone wong soma iku puasa sopo siman Ramadana ing dalam bulan Ramadan. Imanan hale kelawan iman, wahtisaban tur nyuprih ganjaran dening Gusti Allah.
Saya jelasin aja begini, siapa orangnya yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata mengharap ridho dari Allah dengan tulus ikhlas, dijamin hufiro lahu ma taqaddama min dzambih. Hufiro, maka diampuni dosa orang tersebut, dosa-dosa yang telah lewat diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Di sini sehingga Ramadan disebut bulan pengampunan dosa. Yang dikenal Ramadan pembakaran tadi, bukan Ramadan ya. Masih ingat Ramadan tadi artinya apa? Belek. Jadi kotoran di mata itu yang keluar karena kita suka habis subuh pada tidur, bangun-bangun pas mau buka puasa. Itu bukan Ramadan, itu Ramadan namanya. Pemirsa, cahaya hati Antv yang dirahmati Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih penting bagi kita ketika sedang berpuasa Ramadan, itu harus tahu bagaimana agar benar-benar dosa diampuni, puasanya juga harus maksimal. Puasanya harus maksimal. Karena Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah menyatakan, puasa itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada saumul khawas. Apa? Saumul awam dulu. Saumul awam, puasanya orang umum, puasa orang awam. Puasa orang kelas-kelas, ya kayak kita kelas menengah, yang imannya masih tipis. Baru 3 minggu udah nggak puasa lagi, baru 7 hari udah nggak kuat lagi dan sebagainya, tanpa alasan. Kalau ada alasan nggak masalah. Yang kedua, saumul khawas, puasanya orang-orang yang tertentu. Kalau orang yang pertama ini puasanya hanya lapar dan haus belaka. Sampai Rasulullah menyinggung, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya ia dapatkan lapar dan haus belaka, pahalanya enggak ada. Kenapa? Sebab mulutnya puasa, perutnya lapar dan haus tapi mulut tidak berpuasa. Telinga tidak berpuasa, lubang mata tidak berpuasa, anggota badan yang lain tidak berpuasa. Ini sayang. Yang kedua tadi saumul khawas, puasanya orang yang tertentu. Ini bukan hanya perut dan bukan hanya lapar dan haus yang ia dapatkan, tetapi anggota tubuh kita yang lubang 9 itu ikut puasa sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah ngitung anggota tubuh kita ada berapa? Yang lubang tubuh kita ada berapa? 9. Ada 9. Pernah ngitung? Coba dihitung. Lubang mata 2. Lubang telinga 2. Udah berapa? 4. Lubang hidung 2. Bentar dulu, sabar. Lubang mata ketika kita sedang berpuasa jangan asal plotot. Jangan asal lihat. Lubang mata dipakai untuk melihat baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sampai akhir dibaca untuk baca Quran. Sudah berapa juz kira-kira sampai saat ini baca Qurannya? Banyak. Ada juz apel, ada juz tomat, juz apa lagi? Oh, udah hatam, alhamdulillah. Luar biasa ini. Luar biasa, cakep banget. Cakep baca Quran, cakep orangnya. Wah, subhanallah. Pemirsa, cahaya hati Antv yang dirahmati Allah. Yang ketiga, ada saumu khawasil khawas, puasanya orang yang tertentu, lebih tertentu lagi, lebih kelasnya sudah kelas tinggi. Siapa mereka puasa seperti ini? Puasanya para nabi dan rasul serta puasa para aulia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa? Iya, mereka yang berpuasa bukan hanya lubang 9 berpuasa, apalagi menahan lapar dan haus saja, tetapi hatinya ikut berpuasa. Bagaimana caranya mereka berpuasa hatinya? Kita ingat dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ulasan. Nabiullah Ibrahim pernah berdoa, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta, katanya. Dalam surat Al-Baqarah, ya Rabb, ini keimanannya luar biasa ini. Ya Rabb, ya Allah, mohon tunjukkan kepada hamba, beritahu kepada hamba bagaimana cara engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati nanti di hari kiamat. Seorang nabi permintaannya seperti itu. Ingin Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bagaimana cara menghidupkan orang yang sudah mati.
Yang ora bisa. Angel iki angel. Angel tuturane gitu. Sampai Allah bertanya, aqala awalam tu'min? Wahai Ibrahim, belum berimankah engkau? Memang engkau belum beriman, Ibrahim? Nabiullah Ibrahim jawab, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Sudah ya Allah, hamba sudah beriman. Namun agar hati hamba semakin tenang, hati hamba semakin tentram ya Allah. Rupanya ini permohonan Nabi Ibrahim dan kemauannya, hatinya tenang setelah diberitahu oleh Allah bagaimana cara Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Sekian lama dari sudah ada yang sudah jadi tanah dihidupkan kembali oleh Allah. Bagaimana bisa? Menurut akal kita ia bertanya seperti itu, tapi menurut Allah mudah baginya. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, ya sudah, engkau ambil 4 binatang unggas yang berbeda itu. Ada ayam, entok, bebek, burung. Silahkan kau sembelih. Engkau sembelih, setelah itu engkau cincang, kau acak-acak. Dagingnya dicampur aduk, tidak ketahuan mana daging ayam, mana daging burung sudah. Masing-masing kau letakkan di bukit. Setelah kau acak-acak di situ, sudah berantakan sekian banyak, engkau panggil. Summad'uhunna ya'tina kasa'ya. Engkau panggil silahkan. Pasti ya'tina kasa'ya. Pasti dia akan datang menemuimu. Ini lalu Nabi Ibrahim praktekkan, ternyata benar. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana dulu. Saya akan kembali selepas yang satu ini. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia, aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv.
Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2. Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal. Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya, nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya. Masih bersama saya, Ustadz Ahmad Zamroni, Anas, dalam acara Cahaya Hati Antv di tema Ramadan Bulan Ampunan. Kita lanjutkan kembali. Di saat bulan Ramadan yang tadi saya sampaikan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu memohon kepada Allah agar kiranya Allah menghidupkan orang yang sudah mati seperti itu. Ini menunjukkan bahwa keimanan Nabiullah Ibrahim sudah sangat tinggi. Sampai alam malakut. Sampai alam malakut ke sana yang luar biasa. Kita tidak bisa menjangkaunya. Maka Allah menyebutnya kepada Nabiullah Ibrahim sebagai Al-Khalil, sebagai orang yang paling dikasihi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pemirsa, Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk meraih agar kita mendapatkan ampunan yang maksimal dari Allah di bulan Ramadan, kira-kira triknya seperti apa? Ada sebuah cerita, ada sebuah kisah. Zaman dulu, zaman Bani Israel, ada seorang pembuat dosa, ada orang jahat, ana wong edan, tahu wong edan? Orang majnun, orang yang di luar nalar. Dia itu nggak tanggung-tanggung mateni wong 99. Membunuh orang sebanyak 99 nyawa. Luar biasa ini. Kalau ada orang yang gak suka, dia bantai langsung. Deleng ana sing ora gelem nurut karo dheweke, langsung pateni. Wah. Lalu hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, sekian usia semakin senja, semakin sore, semakin maghrib, dia kelihatannya mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya mau bertobat, mau berpindah yang lebih baik menuju yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah kepada seorang rahib. Ditanya kepada rahib, ya rahib, apakah Tuhan mengampuni dosa saya?
Lalu sang rahib mengatakan, apa dosamu kira-kira? Saya telah membantai, membunuh nyawa sebanyak 99 orang. Saya ingin bertobat, ingin ampunan, tidak akan kembali lagi. Sang rahib langsung memvonis, engkau kelewatan. Tuhan tidak akan pernah mengampuni dosa-dosamu. Mendengar jawaban rahib yang membuat dia pesimis, langsung pas 100 ditebas. Pas jadi 100. Tahu 100 berapa? 100 ditebas, dibunuh sama dia. Sehingga dia mengharapkan ampunan. Siapa kira-kira yang bisa memberikan pencerahan? Datanglah kepada ulama ahlil ard, katanya. Dia mendatangi tokoh ulama pada saat itu di wilayah itu. Dia bertanya, wahai Syekh, ya Tuan, apakah Allah mengampuni dosa saya? Jawab sang ulama, apa dosamu? Kon dosanya apa sih? Kok gening takon kayak kuning nyong begitu. Kira-kira dosamu apa? Saya telah membunuh orang sebanyak 99 nyawa dan satu tadi baru saja seorang rahib saya bantai jadi 100. Saya ingin bertobat, ingin mohon ampun, ingin tidak mau melaksanakan itu lagi. Jawaban sang ulama optimis, Allah mengampuni dosamu. Namun dengan catatan, silahkan engkau tinggalkan tempat ini dan kau pergi di tempat yang baru sana, serta kau adakan kajian di sana, hadir di majelis taklim. Di sana ada majelis ilmu, silakan kau hadir di sana serta mendalami ilmu-ilmu agama Allah dan tinggalkan dunia yang sekarang ini. Fa innahu ardus su', katanya, bumi yang kau pijak selama ini adalah bumi yang jahat. Wilayah yang tidak bagus, tidak nyaman, silakan kau pindah ke sana. Pemirsa, cahaya hati Antv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi. Setelah sesampainya seorang hamba Allah ini menuju apa yang disampaikan oleh sang ulama, menuju lokasi ingin ngaji di sana, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah perjalanan dipanggil Allah, terkapar di sana, fujaah namanya, mati mendadak. Tiba-tiba meninggal di sana di tengah jalan. Posisinya itu benar-benar di tengah jalan. Allah Maha tahu. Allah ngutus 2 malaikat, yang satu malaikat rahmat, yang kedua malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ini bagian saya, karena ini orang sudah bertaubat kepada Allah, akan saya masukkan ke dalam surganya. Dijawab sama malaikat azab, tidak bisa, nggak bisa, ini bagian saya, karena dia telah kelewat batas membunuh orang sebanyak 100 orang, akan saya masukkan ke dalam neraka sedahsyat-dahsyatnya, ini bagian saya. Jawab malaikat azab, tidak bisa. Terus dua malaikat adu argumen. 2 malaikat adu argumen, tidak ada habisnya. Allah menyaksikan malaikat tersebut sedang adu argumen, mengutus satu malaikat, dalam satu riwayat malaikat Jibril, yang menyerupai manusia, memberikan kebijakan dengan seadil-adilnya. Ana apa sih? Cari malaikat Jibril. Ana apa biasanya pada ribut-ribut ya? Ada apa sih? Kok ribut-ribut seperti itu? Kata malaikat rahmat, enggak, ini bagian saya. Ini orang sudah taubat kepada Allah, akan saya masukkan ke dalam surganya. Tapi malaikat azab menjawab bagian dia, karena dia mau melaksanakan menuju lokasi belum nyampe, masih di tengah perjalanan. Ini yang benar yang mana? Dia maunya kalau udah nyampe baru mendapatkan rahmat. Malaikat tersebut bijak dengan izin Allah. Silahkan kau ukur jarak yang di sini dengan jarak yang dituju sama dengan jarak yang tempat awal. Karena posisinya tengah-tengah. Kalau yang terjadi lebih dekat menuju majelis ilmu dan lebih jauh dari tempat semula, berarti ini bagian malaikat rahmat, dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Paham bunda-bunda semuanya? Paham semuanya? Masuk kemana ini? Masuk kemana? Ke surga Allah Subhanahu wa taala, karena mendapatkan rahmat sudah diampuni dosanya. Tapi sebaliknya, jika yang terjadi orang ini jaraknya lebih dekat menuju tempat semula, masih lebih jauh ke majelis ilmu,
berarti ini bagian malaikat azab dan silahkan kau siksa, masukkan ke dalam nerakanya. Neraka Allah tentunya di sini. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah dan dimuliakan, apa yang terjadi? Ketika diukur hanya selisih 1 jengkal, selisih 1 jengkal seperti ini. Dulu belum ada meteran, dulu belum ada pakai meter, pakai jengkalan seperti ini, jengkal. Apalagi zaman sekarang udah canggih sekali. Hanya selisih 1 jengkal lebih dekat menuju tempat yang ia tuju, menuju majelis ilmu dan lebih jauh dari tempat yang semula. Maka dalam hal ini berarti otomatis menjadi tanggung jawab dan hak malaikat rahmat orang tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ini, Allah Maha Pengampun. Kemudian dalam hal ini Rasulullah yang cerita ya. Dalam hal ini kemudian turun surat Az-Zumar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul li'ibadiyalladzina amanu la taqnatu, qul li'ibadiyalladzina asrafu. Qul li'ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan kau putus rahmat Allah, jangan putus asa. Allah masih Maha Pengampun. Allah mengampuni segala dosa asal tidak musyrik, asal jangan musyrik, asal tidak menyekutukan Allah, asal tidak membuat sekutu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya, dosa-dosa kita nih. Innahu huwal ghafurur rahim, dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Turun ayat ini memberikan pencerahan kepada kita, dosa sebesar apapun yang kita kerjakan, selagi tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah masih Maha Pengampun kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Apalagi dosa-dosa yang kecil itu pun tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang besar saja diampuni, apalagi yang kecil-kecil, asal tetap kita untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak doa. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita mohon ampun kepada Allah sambil baca istighfar. Ikutin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba ya Allah, dosa-dosa pemirsa semua ya Allah, terutama pemirsa Cahaya Hati Antv ya Allah, ampuni mereka ya Allah, dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang disengaja maupun yang tidak. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.